tahajud bangun malam, walaupun cuma 2 rakaat. Quran surah 17 ayat 79 sampai 80, walaupun cuma 2 rakaat. Tugas Bapak Ibu tidak mudah. Kadang-kadang butuh petunjuk dari Allah, kadang dari mimpi, kadang Allah jalankan orang lain memberikan informasi, dikumpulkan kita kontemplasi. Kalau bukan petunjuk Tuhan mustahil. Kata Allah, bangun malam, wa minal laili fatahajjat bi nafilatillah. Aku berikan 4 hal. 1, asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Kalau engkau konsisten, aku bimbing karirmu ke tempat kedudukan terbaik dan terhormat yang orang lain memuliakannya. Kan ada orang dapat posisi tinggi tapi orang lain belum tentu respect kan? Kalau Tuhan sudah respect, siapa yang bisa mencegah orang lain untuk merendahkannya? Bangun konektivitas itu, kata Allah, aku bimbing dia dengan cara terhormat di posisi terbaik dan orang semua hormat. 2, ini yang mahal. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin. Akan dibimbing menjalani kegiatannya dengan cara yang terbaik. 3, wa akhrijni mukhrajas sidqin. Kalau ada persoalan, aku berikan solusi dengan cara yang paling terbaik. Yang keempat yang paling dibutuhkan, waj'alni min ladunka sultanan nasira. Kalau ada yang usil dengan jabatannya pun, ingin menjahili, menyingkirkan, menyungkurkan, ini fitrah kata Quran. Semakin tinggi jabatan, semakin besar tantangan. Kata Allah, aku yang akan langsung menolong hambaku itu. Allah yang langsung menolongnya tanpa perantara siapapun. 4, yang terakhir saya tutup, ada ketakwaan sosial, hubungan dengan kita semua, hubungan dengan kita sesama. Itulah yang kita beri nama silaturahim. Maka pindah ayatnya ke ayat pertama di surah yang keempat dengan kalimat nas, pembukanya sama, ya ayyuhan nas, hai semua manusia. Tuh, balik lagi, mau laki-laki, perempuan, bapak ibu dari manapun, ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum. Tegaskan lagi, tingkatkan takwamu kepada Rabbmu. Takwanya apa di sini? Kalau yang tadi spiritual, yang ini beda. Alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha. Yang telah mencipta engkau dari bapa yang sama, dari satu ibu yang sama. Maksudnya apa? Kalaupun kita beda keyakinan, membangun hubungan baik dengan sosial, setidaknya sama akan di satu persepsi, berasal dari bapa yang sama, Adam alaihissalam. Jadi kalau nggak sepakat di nilai-nilai keyakinan spiritual, sepakatlah di nilai kemanusiaan yang sama. Karena itu jangan batasi pergaulan sosial kita hanya dengan yang muslim saja. Kalau pengajian silahkan yang muslim, yang lain punya acara lain. Tapi kalau nilainya sama-sama yang sifatnya sosial, bakti sosial, kegiatan umum, libatkan semua sehingga merasakan kenikmatan yang sama. Minimal kita sepakat dari satu bapak yang sama. Janganlah dia kafir, nggak boleh. Ya? Dia nggak sama keyakinannya, nggak boleh. Tempatkan dalam satu hal yang sama. Bukankah Quran begitu bijak? Ya? Bukankah Quran begitu indah? Ketika menempatkan pada nilai spiritual, eksklusif. Ketika nilai-nilai itu sosial, buka. Wabatha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Setelah itu lahirlah keturunan-keturunan menyebar, lelaki perempuan. Dalam pergaulan itu boleh jadi ada khilaf yang membuat pergaulan dan hubungan menjadi kusut. Maka turunlah kelengkapan ayatnya. Wattaqullah, hai yang muslim, bertakwalah kepada Allah. Jangan sampai di dunia rajin sholat tapi punya masalah dengan teman-temanmu sehingga engkau sulit untuk dihisab di hari kiamat. Hadis Muslim, riwayat sahabat Abu Hurairah. Maaf, ada orang yang disebut Nabi bangkrut di hari kiamat. Izin, ini masih ada waktu? Masih sampai jam berapa kita? Oh silahkan sampai jam 12. Saya 10:04 pulang. Saya mau ke Banten. Ya, izin sebentar, maaf. Jadi ada sedang begini, Nabi sedang duduk-duduk nih dengan sahabat. Beliau tanya, atadruna al-muflis, tahu nggak kalian orang yang bangkrut? Satu sahabat jawab, al-muflisu fina ma la dirham lahu wa la mata'. Ya Rasulullah, orang bangkrut menurut kami orang yang sudah tidak punya aset sedikit pun, tidak punya uang 1 sen pun. Teori ekonominya pas, benar secara ekonomi. Perhatikan jawaban Nabi. Maaf, yang mengaku umatnya Nabi Muhammad, tolong highlight ini. Al-muflisu min ummati, orang yang bangkrut di akhirat dari kalangan yang mengaku umatku itu. Nabi tidak mengatakan umatnya Musa, umatnya Isa, tapi ada yang mengatakan umatnya Nabi Muhammad. Ya'ti yaumal qiyamati bi salatin, dia datang di hari kiamat dengan pahala rajin sholat. Jadi sholatnya rajin, tahajud, dia sholat sunnah duha dan sebagainya. Wasyamin, rajin puasa sunnah.
Hati-hati Pak Adeng nih, sedang puasa sunnah nih. Rajin puasa, bukan Ramadan saja, puasa sunnah, puasa Senin, Kamis, Ayyamul Bid, puasa Syawal. Wa zakatin, gak telat zakat, bahkan disiapkan sebelum waktunya. Kemudian dia sholat, dia puasa, zakat, mungkin juga haji dan umrah. Cuma sayang, wa yati qad syatama hadza, tapi lisannya gatal cela orang, senang mencela. Ya, mencela itu sekarang lisan turun ke tangan tuh. Turun ke tangan. Ada ayatnya, al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Sekarang itu ayat Yasin itu berlaku. Kadang orang mencela, lisannya diam tapi tangannya itu komen. Tangannya komen kan? Sudah mulai sekarang ya. Tinggalnya di Singaparna tapi statusnya nyampe Singapura kan? Tungguin gitu kan? Dan terlibat di situ. Itu pembuktian terbaik sekarang, muncul sekarang. Dan masalah paling banyak kan sekarang, Pak ya? ITE yang banyak diadili itu. Ya. Wa qadzafa hadza, suka nuduh dengan bukti yang tidak ada. Maaf, wa daraba hadza, senang berkelahi. Puncaknya wasafaka dama hadza, ada yang menumpahkan darah, membawa nama agama dengan jalan yang tidak benar. Tembak sana, bom sana, dor, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan itu oleh Nabi jauh-jauh diingatkan. Hati-hati Pak, kalau ada aliran yang sedikit-sedikit lukai orang, menghukumi orang sekenanya, kata Nabi hati-hati. Karena kita itu sudah lengkap sekali aturannya, pakemnya sudah jelas ya. Jadi saya pernah sampaikan di beberapa kesempatan, waktu bom di Jalan Tamrin tuh, izin Pak Dirjen, teman-teman, Bapak Ibu, itu saya sedang di Lampung, 2 orang ledak. Itu pertanyaan pertama langsung bertanya, Ustadz, apakah bom di Jalan Tamrin termasuk jihad fisabilillah? Saya bilang dengan sederhana sekali, Pak, sependek pengetahuan saya, jihad fisabilillah itu jihad di jalan Allah, bukan di Jalan Tamrin. Nah, itu pembuktian terbaik dari apa yang Nabi sampaikan dulu. Nah, orang-orang ini ketika pulang, ini spiritnya, hukum positifnya supaya kita koreksi diri, jangan sampai terjadi. Nanti tu'khadhu hadza min hasanati wa hadza min hasanati. Yang baiknya akan ditimbang karena Allah adil, tapi untuk nutup yang buruknya. Jadi kalau ada orang sholat senang sekali usil pada orang dengan lisannya, dia caci maki orang, pahala sholatnya diberikan pada yang dicaci itu. Ada orang puasa, tapi saat yang bersamaan bikin hoax, maka pahala puasanya ditarik, ditutupkan pada dosa hoaxnya itu. Ada orang haji, saat bersamaan fitnah, orang diambil pahala haji diberikan pada yang difitnah itu. Fa in faniyat hasanatuhu, kalau habis modalnya masih tersisa yang buruknya. Pernah mencela orang, ini habis modalnya, maka itu yang disebut dengan bangkrut. Faturiha finnar, dilemparkan ke neraka dulu untuk dicuci. Maka apa yang harus dilakukan saat masih hidup sebelum wafat? Fattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Maka kata Allah dipesankan, bertakwalah engkau yang telah beriman, yang muslim. Jangan sampai pulang punya persoalan, kumpul dengan teman-temanmu, lihat keluargamu, anak istrimu, tetanggamu, teman-temanmu di kantor, dalam pekerjaan, maka bangun silaturahim ini.